Mohon izin kita mulai nggih Bapak dan Ibu, baik yang di Zoom maupun yang, offline di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari Diskom Diki Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan dari yang hadir secara luring, Baperida Kabupaten Pemalang, Baperida dan Baperida Kabupaten Batang, kemudian rekan-rekan dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Pak Sigit Pandu, Mas Endi, Mbak Ayu, dan teman-teman PPID. Terima kasih atas kehadirannya. Sebagai insan yang beriman, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan rapat koordinasi pembahasan progres pelaksanaan pilot project tahap awal inisiasi integrasi data spasial Kabupaten Kota pada Simfas Jateng hari ini Rabu 15 Juni 2026. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kami izinkan Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah pada hari ini kebetulan sedang ada fokus group discussion dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, begitu pula dengan Bapak Sekretaris, kebetulan ada agenda mewakili Bapak Kepala Badan untuk pembukaan TMMD di Kabupaten Sukoharjo, sehingga izinkan kami dari Subag Program Bapeda Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan pengantar pada kegiatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bapeda telah mengirimkan surat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Mei 2026 kepada seluruh Kepala Baperida Kabupaten Kota perihal potensi replikasi atau integrasi inovasi Simfas Jateng. Kemudian beberapa waktu setelah itu terdapat beberapa kabupaten, 6 kabupaten nggih, yang menyampaikan surat resmi kepeminatan untuk replikasi atau integrasi data spasial, yaitu diantaranya Kabupaten Sragen, Pemalang, Brebes, Batang, Sukoharjo, dan Kudus. Kemudian dari 6 itu, 4 kabupaten sudah terintegrasi data spasialnya. Kemudian yang belum ini Brebes dan Sragen nggih masih dalam proses. Nah, kemudian oleh karena itu kita pada momen hari ini beberapa kami undang offline, ini ada 4 kabupaten, namun demikian ada satu yang izin karena kebetulan hari ini juga ada peringatan hari jadi nggih, ada rangkaian hari jadi di daerahnya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kami juga mengapresiasi ini juga merupakan bagian inovasi nggih, inovasi yang dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang dikawal oleh perencana madya kami, Mas Sigit Pandu, dan alhamdulillah Simfas Jateng ini juga kemarin masuk di nomin IDEA Jateng 2026. Tidak berhenti di IDEA Jateng, kami memang untuk pelaksanaannya karena memang ini dibutuhkan dalam proses perencanaan utamanya, kami mencoba melaksanakan kegiatan ini, menginisiasi kegiatan ini agar ada sinergi atau untuk kabupaten kota bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapeda Provinsi Jawa Tengah, untuk mensinergikan fokus dan arah kebijakan perencanaan berbasis data spasial terpadu di Jawa Tengah. Mungkin itu pengantar dari kami, Bapak dan Ibu. Nanti selanjutnya dipandu oleh Pak Mas Sigit Pandu. Oh, mohon maaf, saya lupa menyapa narasumber kita, Mas Adi Yulianto ya, karena by daring. Apakah sudah bergabung, Pak Adi? Sudah, Mbak. Oh ya, terima kasih. Masih di Jakarta ya Masih. informasinya ya, jadi tidak bisa bergabung Iya, offline dengan kami di sini. iya.
Demikian pengantar singkat dari kami. Semoga hal-hal baik yang telah kita inisiasi ini dapat bermanfaat untuk pemerintah daerah pada khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Terima kasih, selamat diskusi, selamat berkoordinasi. Waktu kami serahkan kepada Mas Sigit Pandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pimpinan rapat yang mewakili Bapak Sekban yang sedianya hari ini juga memimpin. Bu, kami mohon izin menyampaikan sebelum nanti Mas Adi menyampaikan secara teknis, kami juga sudah beberapa kami siapkan sebagai bahan pengantar diskusi sebelum nanti Mas Adi menyampaikan secara teknis apa saja yang sudah dikerjakan kemarin mengintegrasikan 4 eh, kabupaten kota. Pastinya ada secara teknis ada kendala terkait dengan file, terkait dengan standarisasi dan lain-lain nanti akan disampaikan oleh Mas Adi Nuryono. Tapi ini kami mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sifatnya sebagai latar belakang kenapa SIMFAS itu sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Jadi SIMFAS dulu itu akronimnya adalah Sistem Manajemen Infrastruktur Terpadu Jawa Tengah. Ketika masih di bidang IPW ya memang harus fokus untuk infrastruktur. SIMFAS sekarang itu lebih lintas bidang sehingga akronimnya kita sesuaikan menjadi strategi mensinergikan fokus dan arah kebijakan perencanaan berbasis data spasial terpadu di Jawa Tengah. Kemudian ini adalah yang sudah ada dalam RPJMD kita. Jadi pada tahap pertama di 2026 kita harus memperkuat pondasi. Pondasinya berupa landasan kebijakan perencanaan yang berbasis data terintegrasi. Nah, data terintegrasi ini juga menjadi kunci di SIMFAS agar supaya data lintas sektor itu saling bersinergi yang bisa kita analisis dalam satu platform. Dan 2026 ini konteksnya kita mencoba mengintegrasikan data yang dimiliki oleh kabupaten kota yang lebih detail pastinya dengan data yang dimiliki oleh provinsi. Nantinya juga bisa bertukar informasi dan saling menggunakan satu sama lain. Kemudian di tahun 2027 arah kebijakan di RPJMD kita adalah pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi. Jadi memang ke depan ini sudah basis data ini harus kita sama-sama tingkatkan kualitasnya. Dan seterusnya ini sudah ada dalam RPJMD Jawa Tengah khususnya di tabel 3.4. Kemudian di RPJMD juga sudah ada strategi dan arah kebijakan. Jadi bagaimana kita membangun pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif yang masih berbasis teknologi informasi. Ini tertulis secara eksplisit di RPJMD kita. Sampai dengan peningkatan kapasitas teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah yang meliputi infrastruktur sampai dengan yang mendukung transformasi digital. Makanya ini ada teman-teman dari Diskom Digi. Kemudian ada yang lebih spesifik adalah perencanaan berbasis data terintegrasi. Jadi hal-hal ini yang menjadi beberapa latar belakang pengembangan pemanfaatan dari sistem data spasial secara terpadu. Di rencana strategis Bapeda di periode yang sama juga sudah ada beberapa arah kebijakan yang diimplementasikan dengan salah satunya dengan adanya pengembangan SIMFAS. Jadi di Renstra Bapeda ada satu strategi terkait dengan penggunaan data sektoral yang berkualitas, valid, terintegrasi untuk melakukan mitigasi risiko terkait dampak global dan nasional. Dan arah kebijakannya yang terkait dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini ada dua. Mulai yang arah kebijakan yang nomor 2,
penguatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data pembangunan, dan yang nomor 3, yang nomor 7, memanfaatkan sistem informasi perencanaan terintegrasi berbasis data dan evaluasi. Jadi SIMFAS itu bukan seperti layangan putus yang tidak punya cantolan kebijakan, tapi dari sisi perencanaan kebijakan mulai dari RPJMD sampai dengan Renstra ini ada arah kebijakan yang menaungi pengembangan SIMFAS. Kemudian ini juga ketika kami melihat Renstra Bapeda 3 periode berturut-turut, memang ada akar masalah yang memang kita masih harapannya bisa kita selesaikan dengan adanya SIMFAS. Jadi mulai dari data yang belum sesuai, kemudian ketersediaan data dinamis masih belum, koordinasi lintas sektor, kapasitas SDM, sampai dengan yang paling terbaru adalah masih kurangnya komitmen penyediaan data pembangunan. Harapan kami dengan kita mengintegrasikan beberapa sistem, mungkin di kabupaten kota, 35 kabupaten kota ada sistem yang sudah ada, ini kita bisa mengatasi akar masalah, karena komitmen ini kita mempermudah dengan integrasi sistem, kita tinggal minta API-nya ya, kita sudah langsung terintegrasi. Harapannya akar masalah untuk peningkatan kualitas perencanaan ini bisa kita selesaikan dengan integrasi data spasial yang ada di kabupaten kota, di sektoral provinsi dalam satu platform. Secara mitigasi risiko sebenarnya juga ada beberapa risiko yang skala risikonya cukup tinggi di 12 yang memengaruhi skor aspek kualitas perencanaan dalam IPPN. Ini juga salah satu rencana tindak pengendaliannya, salah satunya dengan penguatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data pembangunan yang tentunya juga harus terintegrasi dan terpadu. Dalam konteks ini kita membahas khusus untuk data spasial. Ini historis teman-teman dari 35 kabupaten kota, dan Diskomdigi kami melaporkan kita mulai kembangkan tahun 2021. Ini juga Mas Adi sebagai aktor intelektual 2 tahun berturut-turut, bahkan 3 kali nggih, Mas Adi sampai dengan 2023. 2023 itu sudah mulai untuk menggunakan SIMFAS dalam rangka untuk penentuan prioritas penanggulangan kemiskinan dalam konteks infrastruktur. Dan tahun 2025 kemarin sudah tercatat sebagai aset yang tidak terwujud, kemudian sudah dibantu untuk meningkatkan keamanan sistem, dan pada tanggal 28 April 2025 sudah dinyatakan lolos uji pentes, yang pada saat itu pengembangan keamanannya juga dibantu oleh Mas Adi Nuryono. Tahun 2026 kita sudah langsung gunakan, manfaatkan SIMFAS ini untuk evaluasi keselamatan lalu lintas, dan tahun 2000 pada konteks hari ini kita membahas integrasi spasial dengan kabupaten kota. Idealnya memang 35 kabupaten kota semua terintegrasi, tapi karena memang banyak keterbatasan, kami juga ingin mencoba terlebih dahulu pilot project kita tawarkan, dan ada 6 yang berminat dan 4 sudah terintegrasi dengan SIMFAS dengan segala keterbatasannya tentunya. Dan ini surat-suratan kita Diskomdigi dengan Bapeda masalah keamanan jaringan. Jadi pernah dinyatakan kritikal, kemudian sudah kita perbaiki, dan di bulan April 25 sudah dinyatakan lolos uji pentes. Dan ini adalah roadmap peta jalan, kami sudah susun sampai dengan 2029 apa saja yang akan kita lakukan. Tahun ini 2026 kita buat pondasi yang kuat untuk pilot project 4 atau 6 dulu. 4 sudah melampaui target saya pribadi, minimal ya 2 ataukah 3. Harapannya ini Bu Amel 2027 kita pelan-pelan menuju ke 35 kabupaten kota. Kami juga nggak tahu 35 kabupaten kotanya kapan, tapi paling tidak hari ini mungkin ketika teman-teman di luar 6 kabupaten kota yang sudah bersurat secara resmi dan 4 yang sudah terintegrasi, nanti kita tingkatkan kualitas, kapasitas, dan standarisasi dari data yang sudah ada. Kemudian di SIMFAS sebenarnya sudah ada integrasi dengan beberapa WebGIS yang dimiliki oleh beberapa OPD kita.
Salah satunya tadi diskusi kita dengan perhubungan, ini sudah benar-benar kami paksa agar supaya di awal kelahirannya itu sudah langsung eh, terintegrasi dengan SIMFAS. Jadi SIMFAS pertama kali lahir sudah langsung terkoneksi dengan punyanya perhubungan, dengan punyanya Kementerian PU, dengan Epaksi juga Mas Adi juga sudah membantu mengintegrasikan secara penuh. Jadi ketika ada pergerakan di subprovinsi, pergerakan di Ditjen PSDA, PUPR itu sudah langsung di apa namanya di update di SIMFAS. Dan data yang masih belum terintegrasi secara penuh, tapi yang sudah kita integrasikan dengan Jasa Raharja, sudah Dinas Parekraf untuk Desa Pariwisata dan Disanpan tadi yang sudah kita sampaikan di depan masalah kerawanan eh, pangan atau FSPA. Tentunya data FSPA ini kerawanan pangan di tingkat kabupaten juga sudah lebih detail. Kalau kerawanan pangan di provinsi itu berbasis kecamatan, poligon kecamatan, tapi kalau kerawanan pangan di tingkat kabupaten kota sudah berbasis desa atau kelurahan. Dan ini sudah kita gunakan juga untuk CSR Plan Book mulai tahun 2024. Di tahun 2026 sudah dikembangkan collaboration funding ini sudah SIMFAS Jateng juga sudah digunakan dalam creative financing. Ini yang sudah pernah kita lakukan dengan teman-teman Brida dulu pas masih satu atap dengan Bapeda ya. Ini sudah langsung digunakan oleh BRIN untuk penelitian. Jadi SIMFAS sudah digunakan dan sudah ada hasilnya. Jadi alhamdulillah jadi jurnal internasional di Singapura. Kemudian ini juga pemanfaatan SIMFAS pada saat itu Brida juga masih satu atap dengan Bapeda. Kebetulan Mas Adi Nuryono selaku narasumber juga sudah membantu secara langsung untuk pemanfaatan SIMFAS untuk prioritas penanganan kemiskinan. Ini masih sama untuk kemiskinan. Kemudian dengan pariwisata, SIMFAS mulai tahun 2023 juga sudah kita gunakan untuk mengoverlay persebaran halte Trans Jateng dengan persebaran desa pariwisata. Ini pada saat itu difasilitasi oleh Pak Sekban, kita koordinasikan mulai dari desa wisata, dinas pariwisata, sampai dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya ini Bapak dan Ibu overlay-nya yang hitam-hitam ini Kak Semut adalah persebaran halte Trans Jateng dan yang warna biru, hijau, kuning adalah persebaran desa wisata di Jawa Tengah dengan semua klasifikasinya ada desa maju, perkembangan rintisan sampai dengan belum terklasifikasi. Dari hasil overlay itu kita bisa mendapatkan halte desa wisata yang terdekat dengan halte Trans Jateng, sehingga kita bisa fokus untuk menyiapkan 5A-nya pariwisata, amenitas, atraksi, sampai dengan aksesibilitas. Kita benar-benar fokus desa yang terdekat dengan Trans Jateng. Dan ini juga sudah menghasilkan peningkatan frekuensi edutrip dan kunjungan wisatawan yang ada di desa pariwisata. Ini kemanfaatan Trans Jateng yang kemanfaatan analisis spasial yang menghasilkan integrasi program terpadu yang nantinya teman kabupaten kota yang akan terintegrasi dengan SIMFAS akan bisa menganalisis beberapa data spasial yang nantinya akan menghasilkan program yang secara terpadu. Dan ini sudah ada di beberapa website baik di Desa Lerep, di Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, output dari integrasi program lintas sektor yang dihasilkan dari analisis peta spasial sebelumnya. Dan tahun di 2024 kebetulan ada Munas fungsional perencana di Jawa Tengah. Kita bawa untuk kita tunjukkan bagaimana di Jawa Tengah sudah mulai mengimplementasikan perencanaan lintas sektor. Ada Prof. Guspika, nih kalau teman-teman JFP sudah sangat paham karena beliau ketua kita. Kemudian ada Bu Kepala Dinas Pariwisata Kap Semarang dan ada Kepala Bapeda Kap Semarang Pak Muslih yang pada saat itu juga kita sampaikan kemanfaatan dari analisis spasial
yang menghasilkan program yang terintegrasi. Dari ini beberapa jurnal penelitian yang juga ini jurnal pembangunan daerah, jurnalnya Bapeda, yang pada saat ini ada beberapa jurnal yang sudah lolos yang memang memanfaatkan analisis spasial dalam konteks untuk perencanaan pembangunan daerah. Kemudian secara publikasi, secara keterbukaan publik juga ini sudah kita beberapa dibantu oleh PPD Jawa Tengah sudah menjadi andalan di keterbukaan informasi di Bapeda. Mungkin itu sebagai pengantar, kami sengaja cepat karena detail dan lengkapnya ada di Mas Adi Nuryono. Mas Adi, jika jenengan sudah siap dengan layarnya, mungkin bisa share screen. Waktu dan Ya, tempat kami sampaikan ke Mas Adi untuk menyampaikan paparannya. ya, ya. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Mohon izin saya kebetulan masih ada dinas di Jakarta, jadi kami izin untuk melakukannya lewat daring. Posisinya. Jadi memang dalam hal ini sebagian dari gambaran umumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit Pandu posisinya. Jadi kebetulan juga Simfas Jateng ini sangat berguna nantinya untuk perencanaan dan lain-lainnya. Kemudian juga akan diterapkan tentunya ke dalam konsep perencanaan Jawa Tengah yang berkelanjutan. Khususnya seperti itu. Jadi sebagai gambaran pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit. Jadi ini adalah tampilan awal dari Simfas Jateng. Konsep awal dari Simfas Jateng pertama kali dahulu dilakukan adalah menyandingkan data-data dari RKPD dan RPJMD dalam bentuk scoring sehingga terlihat capaian kinerja dari 35 kabupaten kota terutama di Jawa Tengah. Kemudian data-data tersebut termaktub atau ditampilkan dalam bentuk peta spasial. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tahapan-tahapan dari berbagai tahun memang sudah berkembang pesat. Salah satunya yang menjadi pilot project pertama kali dan sudah full terintegrasi adalah dari KIS Perhubungan. Jadi begitu di sana ada perubahan, eh, tentunya dari Simfas Jateng langsung melakukan updating secara otomatis. Nah ini contohnya yang di layar ini adalah dari layar-layar perhubungan, dari KIS Perhubungan. Kemudian yang selanjutnya, kebetulan karena kami bertugas di Dirjen SDA Kemen PU, kebetulan juga ada sistem informasi irigasi di sana. Jadi kami mencoba melakukan integrasi langsung ke sistem epaksi yang ada di Kementerian PU. Jadi posisinya di sini langsung terlihat irigasi bendungnya di mana, kemudian sebaran saluran dan lain-lain juga sudah ada di sini. Jadi sudah terlihat saluran dan lain-lain. Ini biasanya dilakukannya dengan survei, pekerjaan survei langsung ke irigasi. Jadi kita sudah melakukan integrasi sampai ke level kementerian. Biasanya seperti itu. Datang merupakan sistem manajemen atau alat kerja yang mengintegrasikan analisa data dan informasi. Oke. Kemudian tahap selanjutnya
yang kita integrasikan sebetulnya adalah dari beberapa kabupaten kota. Data-data yang sudah kita masukkan itu sebetulnya adalah Kabupaten Sukoharjo, Kudus, Batang, dan Pemalang. Kenapa kami sampaikan ini sangat penting? Mohon izin, saya sebetulnya tadi juga mengundang dari Kemendagri ya, supaya masuk ke Zoom ini. Apakah Mas Dias ada? Nanti kita tanya, karena juga dari Kemendagri hendak melakukan integrasi terkait sistem spasial juga. Kebetulan dengan adanya penanganan banjir di pusat, di salah satu lokasinya itu adalah di Kota Semarang, Surakarta, kemudian Purworejo, kebetulan juga sudah ada di Simfas Jateng. Jadi coba kita lakukan integrasi supaya data-datanya juga bisa termaktub ke dalam kewenangan, salah satu kewenangan yang dilakukan oleh kementerian. Kemudian standarisasi masalah utamanya sebetulnya nantinya adalah ke data. Secara idealisme, data yang kita pakai sebetulnya dalam basis web ini kita menggunakan namanya koneksi data atau menggunakan API. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit bahwa memang keamanan data sudah kita upgrade dan sudah keluar surat rekomendasi bahwa ini Simfas Jateng lolos dari segi keamanan. Jadi secara spesifik teknis yang kita pakai di Simfas Jateng itu sebetulnya memakai bahasa pemrograman Foo, kemudian backend-nya kita memakai PHP ya, 8.1, kemarin sudah di-upgrade ke 8.2. Kemudian web server kita memakai Apache, database-nya MySQL, kemudian nanti akan dikembangkan dalam bentuk migrasi ke PostgreSQL. Kemudian map engine itu hampir sama tentunya. Ada yang pakai Livet, ada yang pakai OpenLayer, kita memakai OpenLayer. Kemudian posisinya di API-nya kita memakai token untuk keamanan datanya tersebut. Secara ideal, masing-masing kabupaten kota jika sudah ada sistem informasi yang tersedia di masing-masing kabupaten kota, untuk masalah data sebetulnya bisa diintegrasikan secara penuh. Jadi kita harapkan akan ada standarisasi data. Kebetulan begitu ada di masing-masing sistem informasi sebetulnya sudah melampirkan atau sudah mendapatkan data-data berbentuk peta yang kita convert sebetulnya dalam bentuk GeoJSON ya. Rata-rata kan kemarin datanya kita mendapatkan dalam bentuk shape file atau KMZ, jadi kemungkinan di depannya nantinya kita akan menstandarisasi dalam format API. Jadi untuk di Simfas Jateng sendiri ini pun sudah format dalam bentuk API, jadi kita bisa berintegrasi ke sistem apapun. Jadi data-data juga bisa kita integrasikan dalam bentuk spasial dan lain-lain. Kenapa dalam bentuk WebGIS? Karena memang secara efisiensi kemudian kemudahan penyajian laporan data itu lebih terintegrasi ya. Jadi secara sekilas sudah tahu ini di mana daerah-daerah rawan yang butuh ada intervensi di sana, kemudian apakah ada historical penanganan di sana, kemudian kecepatan pencarian dan evaluasi datanya pasti lebih cepat dan lain-lain sebagainya. Ke depannya nanti memang akan adanya nanti integrasi masing-masing ya, terutama di pilot project ini. Jadi kita nanti satu Jawa Tengah bisa terintegrasi untuk terdukung satu data. Jadi tidak ada versi A, versi B, versi C. Jadi
bisa dijadikan sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah keluar dari data, contohnya dari Simpas ini, berarti datanya sama dengan apa yang ada terjadi di kabupaten kota. Kemudian secara roadmap sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sigit. Jadi kedepannya kita memang menggunakan perancangan di AI. Jadi salah satu yang kita kembangkan di tahun ini nantinya sama dengan yang ada di kementerian, kita memakai chatbot dengan WhatsApp. Jadi pencarian atau penggunaan dari pengampu kebijakan begitu tidak sempat membuka sistem secara proper, kita bisa lakukan melalui salah satu nomor di kontak center. Kita bisa lakukan misalkan kata kunci eh, lokasi banjir di Kota Semarang atau lokasi banjir di Kota Purworejo dan lain-lain. Jadi sudah ketahuan di mana sesuai dengan analisa dan tabulasinya serta statistik grafiknya. Itu nantinya ke depannya seperti itu yang akan dikembangkan. Tentunya bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua pengampu di kabupaten dan kota sangat kami butuhkan. Jadi data-data tersebut bisa segera diintegrasikan ke dalam Simfas karena hal ini sangat penting dalam konsep perencanaan pembangunan khususnya di Jawa Tengah. Dan memang pada akhirnya beberapa kali sudah dilihat oleh pusat, juga ada ketertarikan dari pusat untuk melakukan integrasi ke sistem ini. Jadi mungkin hal-hal sederhana seperti ini bisa kita maksimalkan menjadi lebih baik dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita lanjutkan dengan posisi diskusi saja, jadi lebih interaktif terhadap data-data atau kesulitan apa dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah jika hendak melakukan integrasi secara langsung ke Simpan 1. Jadi dari saya sementara itu dulu, nanti kita langsung lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, sementara seperti itu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi yang sudah menyampaikan detail teknis sistemnya. Tentunya nanti sebelum ke Diskom DG ini sudah hadir dua bidang, ada bidang statistik dan ada bidang aplikasi ya. Nantinya akan kami sampaikan, aturkan waktu di yang paling terakhir tentunya. Nah, pada kesempatan yang pertama, ini sebenarnya sudah kami undang 4 dan 3 sudah hadir secara langsung. Tadi yang pertama teman dari Pemalang, matur suwun, disusul oleh teman dari Batang, dan yang terakhir Kudus, matur suwun Pak Kabid yang kerso rawuh secara pribadi. Kami juga melaporkan Bu Amel, kami juga sudah melakukan kelas khusus nih dengan teman Kudus. Pada saat itu kami sudah diundang oleh Bu Kepala Bapeda, dan setelah acara itu kami lanjutkan untuk diskusi secara fokus dan serius khusus untuk yang di Kudus. Jadi semua fokus serius di Kudus gitu kan. Jadi memang ini kami juga dalam rangka untuk tanda kutip meyakinkan kabupaten kota untuk mau mengintegrasikan datanya. Kami nanti mohon testimoni, saran, tanggapan, harapan mungkin barangkali, dan mungkin kemanfaatan yang diekspektasikan oleh kabupaten kota. Nah, untuk yang sudah mau pilot project memang kami kemarin benar-benar all in ya. Kami hanya dapat SHP, tapi kami upload, kami langsung integrasikan secara mandiri. Jadi kabupaten kota hanya menyampaikan data SHP-nya saja. Lah, kalau tidak piloting project, memang nanti ke depan kabupaten kota ini harus mengentry sendiri, melakukan tahapan yang memang
harus diupload, harus diverifikasi, validasi dan segala macam. Ini karena memang piloting project kami bantu di awal dan tanpa biaya sama sekali, dalam arti tidak harus membuat sistem yang sama yang tentunya di provinsi juga butuh waktu dan anggarannya cukup lumayan gitu kan. Nah ini tidak perlu menganggarkan secara khusus, tinggal kirim SHP nanti teman-teman kabupaten kota bisa langsung memanfaatkan tanpa username dan password, hanya mengisi buku tamu. Nah buku tamu ini bukan niat kami untuk merepotkan, tapi pertanggungjawaban kami terhadap pengguna. Pengguna SIMPAS itu siapa, kepentingannya apa, dan dari mana. Sehingga ketika nanti kami juga ditanya, Cak Jani SIMPAS itu ada nggak sih yang make? Ya kami punya buku tamu. Siapa saja yang memanfaatkan, dampaknya apa ya. Hari ini juga nanti harapan kami ada tim Monef dari SIMPAS, sudah ada SK Kepala Bapeda, tim Monefnya untuk bisa memberikan masukan dan melihat secara langsung sebenarnya kemanfaatan dari SIMPAS ini seperti apa. Untuk menyingkat waktu, kami berikan waktu terlebih dahulu kabupaten yang tanda kutip kami nilai sementara yang paling bagus, dalam arti datanya, SHP-nya bagus, kelengkapannya lumayan, tematiknya sesuai dengan yang dibutuhkan provinsi. Tapi sayangnya beliau belum hadir secara daring, secara luring. Beliau karena ada HUT Sukoharjo memohonkan izin, nggak ada masalah. Mungkin ada yang sudah hadir dari Bapelida Sukoharjo, Bu Rita atau Mbak Hevi, monggo. Nggih, mohon izin Pak Sigit. Ini saya Mbak Devi. Devi Diana, nggih. Mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin Bapak Ibu memamitkan atasan-atasan kami yang hari ini kebetulan sedang mengikuti perayaan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja nggih Pak, langsung ke testimoni saja. Kita diskusi. Berikutnya kami tetap minta respon dari Komdiji, nanti dari bidang statistik bisa menyusul, monggo Mas, kira-kira feedbacknya seperti apa, nanti Mas Endi juga monggo ada beberapa saran masukan untuk kami persilahkan. Dari Komdiji ada yang direspon dari teman-teman tadi, tiga pengampu super. Tadi Mas, yang Harjo Mas. Sukoharjo Mas Sigit, Pak Sigit. Bentar, Sukoharjo nanti nggih, Komdiji dulu. Sini nggih. sekedap. Tadi yang Mas Irwin bilang terkait dengan survei kepuasan tadi, terkait dengan aplikasi ada survei digital yang dari Kemenpan. Jadi itu nanti bisa ditempel di aplikasinya, tapi itu nilainya langsung ke Kemenpan nanti. Jadi kita nggak bisa memfilter scanning ya. Jadi nilainya langsung kalau 1155 gitu, itu langsung ke sana. Iya, itu nanti yang salah satu indikator yang akan dipakai untuk di indeks PMD, emang gitu. Namanya survei digital SPBI. Gitu. Oke, kalau ya Win pokoknya. Monggo dari Sukoharjo, dari Mbak Rita atau Mas Slamet, monggo. Mbak Rita. Oh, Iya, nggih. Pak. Suaranya Pak Slamet ya, tapi ya. Sebelahan. Saya benar tahu Pak Bintoro. Iya, Pak. Ini Pak, untuk apa namanya data prioritas ya Pak, itu mungkin perlu dibuatkan juga sih dari provinsi, kira-kira data prioritas yang harus disediakan oleh kabupaten itu apa saja, supaya nanti kita juga jelas, kita mau bikin petanya itu peta yang apa, yang sesuai dengan kebutuhan provinsi, otomatis kan daerah juga butuh untuk data-data itu. Selama ini kan kita ya hanya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita belum bisa support data yang dibutuhkan provinsi 100% gitu. Kemudian untuk yang kedua, ini kayak mohon Pak, kalau bisa sumber datanya itu dicantumkan. Misalkan peta dari Sukoharjo itu sumber datanya kan Geoportal. Nah itu mungkin webnya Geoportal kami bisa dicantumkan di situ. Karena memang kalau di Simfa Jateng itu kan tidak bisa download data, itu kami sangat setuju karena untuk memberikan izin download itu kan harus di yang punya data. Nah, kebetulan di sini kami itu memang ada data-data yang bisa di-download. Jadi mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk data yang mereka butuhkan, mungkin bisa dicantumkan juga sumber datanya dari mana gitu. Sehingga mereka juga bisa mengunjungi geoportalnya kami.
Soalnya semakin banyak yang mengunjungi geoportal kami, otomatis nanti kan untuk penilaian si Mojang itu kan juga kami dengan memerlukan itu Pak, cuma viewernya. Kira-kira seperti itu dulu Pak, terima kasih. Oke, matur suwun. Pak Rujito ada yang mau disampaikan, Pak? Pak Rujito ada yang disampaikan? Udah itu dulu Mas, Mbak Rita udah jawab. Oh, kalau enggak saya akan menyampaikan usulan halte Trans Jateng, tapi dulu tuh. Iya, nggih monggo wis Oke, foto Trans eh, Jateng kuwi. Sukoharjo ini memang kami apresiasi, jadi memang sangat responsif, sangat kooperatif. Jadi nanti kalau Sukoharjo butuh apa-apa ya saya harus sungkan sama jenengan-jenengan. Jadi kami terima kasih Bu, kami disupport, tidak bisa di-download, iya memang kami memang sengaja tidak bisa di-download untuk alat kerja kita. Kemudian sumber data nanti kami mohonkan Mas Adi nggih, mohon dibantu Mas pelan-pelan sesuai dengan kemampuan jenengan. Sumber data yang sudah ada kami memang pernah mengingatkan sih, sumber data kami menghargai dari manapun, dari dinas apa, dari tahun, dari mungkin nama juga saya pernah dicantumkan. Kami sepakat nanti pelan-pelan Bu Rita akan kami penuhi. Kemudian data prioritas nanti kami mungkin bisa nebeng ke apa namanya yang difasilitasi Mbak Ayu ya, tadi kebutuhan 115 menjadi berapa ya Mbak. Itu nanti kami juga nitip untuk yang tahun 2028 kan industri ya. Ini sudah selak ke susu gitu kan. Tapi sebelum nanti tahapan-tahapan untuk bisa diupload ke geoportal kan memang daripada kita nggak ada cahaya sama sekali kan. Jadi persebaran industri, karena konteksnya teman-teman di sektor industri yang menunjang industri. Contoh infrastruktur jalannya ke arah sentra produksi, sentra apa namanya bahan baku segala macam itu kan harus kami temukan di mana. Karena memang sekarang kan anggarannya sangat-sangat terbatas ya. Anggarannya dari kebutuhan izin Mas Nathan, dari kebutuhan banyak misalkan ada 10 ruas jalan yang harus kita apa namanya perbaiki, kita tingkatkan, kita baru bisa memenuhi 2 atau 3. Itu pun juga panjang jalannya nggak terlalu bagus. Sehingga kita harus benar-benar ada skala prioritas tapi yang berbasis data. Memang kalau dari usulannya dinas itu kan biasanya ngeklaim itu kan mudah. Oh, penunjang pariwisata, penunjang pangan, penunjang industri. Tapi kami dari Bapeda harus bisa meyakini bahwa usulan dinas itu secara data ya memang sesuai gitu kan. Ketika ada jalan provinsi diusulkan, ditingkatkan, nah, sentranya mana, produksinya di mana itu di Simfas ini menjadi alat kita untuk mengevaluasi prioritas usulan dari teman-teman OPD. Walaupun memang akurasinya kan pasti ada miss ya. Tapi karena kita ruas jalan provinsi kan akurasi tidak terlalu detail itu sudah sangat-sangat membantu sekali. Oke, Matur suwun ini sudah hadir bersama kita Mas Nathan, kabit saya. Ini secara SK kabit itu anu loh Mas Nathan sebagai tim Monef. Jadi baik buruknya di apa Bapak dan Ibu Monef gitu kan. Oke, sebelum ke Mas Nathan selaku tim Monef dari Mas Endi ada masukan? Monggo Mas. Izin pimpinan, selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menegaskan sekali lagi ya Mas, mungkin Simpas ini kita bangun dengan luar biasa lah, dengan effort yang luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menjadi tool tidak hanya sebagai kita di pemerintahan, tetapi sebagai bahan masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian Pergi 1 tahun 2001 tentang standar pelayanan informasi publik, di mana diamanatkan dalam posisi itu adanya selalu DIP, Daftar Informasi Publik, di mana daftar informasi publik itu ada di pasal 7 dan 18, itu diwajibkan bahwa setiap data ya asal yang tidak dikecualikan itu harus dipublish. Tadi untuk menjawab juga Pak Jeffrey dari Kudus ya Pak Jeffrey ya. Jadi itu ada kewajiban. Kemudian pada pasal 17-nya disampaikan di situ kecuali yang dikhususkan. Tadi Mas Sigit sampaikan tadi, misalkan hal-hal yang sensitif, misalkan tanah yang akan dilewati untuk bangunan tol, misalkan seperti itu kan nanti jadi masalah besar kalau kita langsung publish. Misalkan nanti spekulan-spekulan juga akan datang, kemudian harga tanah jadi melonjak naik. Ini juga
Mungkin itu Mas Sigit salah satunya kalau di infrastruktur ya. Terus kemudian saya menjawab juga yang dari Kominfo ya Mas. Simpas itu sudah kita pentes Mas. Sudah kita pentes dan sudah Rakomtek ya Mas Sigit ya. Mas Adi juga ya yang hadir pada waktu itu. Saya juga mendampingi juga. Besok saya laporkan hari Rabu di Salatiga. Ya, dan mungkin saya dengan Mas Najib, Mbak Aul mungkin yang akan ke Salatiga, mungkin pada Des akan sama sampaikan. Terus kemudian satu lagi, mohon ada teman-teman di Kominfo. Kami pernah kejadian buruk sekali pada waktu itu. Kita down 3 bulan. Bahkan Nyun Sewu kita sempat bersurat 2 kali ya Mas ya. Kepala surat bersurat 2 kali karena memang luar biasa sekali. Hampir dikatakan data habis ya Mas Najib ya. 80% itu untung kami punya backup. Jadi kita masuk pulang lagi. Mohon sekali lagi karena Simpas itu ada di subdomainnya di Bapeda dan yang mengelola itu adalah Mas Najib cuma satu-satunya yang sarjana komputer, saya sarjana hukum, Mbak Aul itu sarjana komunikasi. Jadi ya sudah ngambung nggak nyambung ya tetap harus jadi komputer semua. Ini mudah-mudahan besok Mbak Amel bisa tambahkan lagi mungkin teman di sana karena saya juga mungkin sudah selesai tugas saya Mbak di tahun depan. Jadi saya mohon itu Mas Tatan. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian ini pekerjaan yang luar biasa, effort besar. Jangan sampai nanti Mas Sigit pengirim emukon nangis karena sudah tidak kuat lagi karena tidak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih sekali ini pagi ini keren banget. Kita bisa kumpul bareng, kita bisa ngomong bareng. Mudah-mudahan tahun depan ya Mbak Amel ya, mudah-mudahan kita support ini bisa menjadi andalan lah. Tidak hanya lombanya, tapi ini bermanfaat Mbak. Dan ini betul Bapeda betul itu. Saya pikir mungkin itu Bapak Ibu sekalian masukannya. Terima kasih sekali ya atas pagi dan siangnya yang luar biasa untuk kita semua. Kok Timonef? Oh gitu. Biasanya sebagai melu rusuh ya kan ya? Oh, ya. Bapak Ibu sekalian, Simfas sudah berganti nama dari zaman 2010 ya? 2012 ya. Tetapi pemanfaatannya pun juga semakin lama semakin jauh dan bukan milik provinsi saja. Teman-teman Kapoltek kita juga bisa mengambil nih. Jadi data yang ada dalam Simfas pemanfaatannya adalah milik kita bersama. Harapannya teman-teman bisa mempergunakannya, memanfaatkannya pada sisi perencanaan pembangunan bisa, buat case masalah juga bisa. Teman-teman mau melatih jalan provinsi di mana 2027 mungkin tematik pariwisata, misalkan teman-teman punya destinasi wisata, terus bisa mengklik wilayah mana yang perlu dukungan provinsi, jalan provinsinya di mana, kelengkapan sarana prasarana keselamatan, PJU tersedia di mana, kira-kira mendorong atau memasukkan dalam dokumen perencanaan ataupun usulan kepada provinsi, ini bisa menjadi modal kita berangkat. Teman-teman tidak perlu ibaratnya konsultasi ke kami ke provinsi, jalan di jalan provinsi yang di Kudus. Nah, kok kayaknya perlu perbaikan. Kami tanya balik, yang mana? Harus cari lagi. Tapi dengan tool yang mudah, dengan Simfas kita bisa mengenali jalan-jalan kewenangan provinsi yang di Kudus yang mana, dikoneksikan dengan destinasi wisata andalan di Kudus. Oh, kami mengusulkan pelebaran, peningkatan jalan di sini. Teman-teman di Jepara, oh, jalan di Jepara, remuk sih. Jadi kira-kira mana yang strategis karena mendukung mana. Jadi pemanfaatannya tidak hanya sebagai ditonton, tapi harapannya kita bisa menggunakan untuk pemanfaatan usulan perencanaan pembangunan. Plus nanti ke depan menu-menu yang menjadi domainnya teman-teman Kapkota pun juga bisa kami tambahkan lebih lanjut. Kembali ini akan terus, Simfas akan terus ada, terus evolve untuk memenuhi kebutuhan perencanaan kita ke depannya. Jadi kalaupun teman-teman ada masukan, monggo diberikan masukan kepada tim kami, memanfaatkannya bila mana ada kesulitan, monggo komunikasi ke kami, dan di beberapa harapannya dipermudah ya Mas Sigit ya, ada tutorialnya di dalam websitenya. Jadi zaman sekarang kan lebih banyak kita belajar mandiri ya. Jadi kami yakin website kami sudah ada tutorialnya sehingga
pemanfaatannya pun juga bisa kita manfaatkan bersama secara lebih mudah. Mungkin makro kami berikan dorongan pemanfaatan lebih lanjut tidak hanya oleh OPD provinsi tapi juga oleh teman-teman kabupaten kota secara lintas OPD sesuai tusinya masing-masing untuk perencanaan pembangunan ataupun dalam rangka pengawalan tahun berjalan. Saya kira itu dari kami. Monggo dilanjut, teman-teman. Oke, matur suwun Mas Nathan atas arahannya. Dan nanti beberapa hal sudah kami catat Mas terkait dengan tutorial di web. Ini juga menjadi tuntutan kami ke Mas Adi untuk user friendly. Jadi tutorial di web sudah ada tapi user friendly masih tetap kami minta. Kemudian tahapan selanjutnya Mas Nathan kami laporkan bahwa nanti Simfas jangka waktu pendek jika nanti Mas Adi bisa membantu dan ada arahan dukungan dari sekretariat untuk mengintegrasikan Simfas dengan geoportal di provinsi. Nah tadi pertanyaannya dari Adit, kalau kita mau narik dari geoportal kabupaten kota kan ada 35 ya, itu butuh izin atau sudah bisa lewat dari geoportal provinsi Mas? Berarti harus satu-satu nggih. Oke, berarti nanti kita diskusikan bersama bagaimana kita bisa narik ke 35 ke geoportal. Tapi paling tidak dari 6 kabupaten yang sudah bersurat, nanti harusnya karena sifatnya adalah sudah ada minat ya untuk integrasi, kami sudah diizinkan untuk narik secara geoportalnya atau dari WebGIS mungkin barangkali yang sudah memiliki. Kemudian ke depan mungkin 2027 kami juga sudah ada bayangan beberapa hal yang harus kita benahi. Bu Amel, kami mohon support dari Ibu bagaimana nanti apa yang sudah kita diskusikan ini mendapatkan dukungan dari sumber daya utamanya. Kemudian dari 35 kabupaten kota kalau ada yang raise hand kami persilahkan. Harapan kami nanti 2027 yang 6 sudah menjadi 6 untuk yang terintegrasi dengan Simfas, yang 4 sudah terintegrasi, jumlah petanya nambah, dan bahkan sudah langsung integrasi dengan geoportal. Jadi sudah tidak ada isu lagi masalah kualitas dan kesesuaian dengan teknis. Kita pelan-pelan untuk yang belum ada di 115 ya kita izin tetap kita naikkan, ketika nanti bisa distandarisasi itu akan lebih bagus. Dari 35 kabupaten kota, ada yang mau ditanyakan dari teman Brebes atau Sragen? Kalau ada, monggo. Dari yang lain kami persilakan. Ada yang ingin bersurat lagi nggak untuk minat integrasi data? Kami juga nanti, ya monggo, kalau surat kan kami nggak bisa menahan ya, tapi ketika nanti berapa yang bisa kita integrasikan, nanti kami mohon arahan dari pimpinan. Kami berikan waktu. Kalau tidak, kami kembalikan ke Bu Amel. Kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini, Bu, hal-hal apa saja yang mungkin titipan dari unsur pimpinan di Bapeda yang harus kami terjemahkan di pelaksanaan, kami siap untuk melaksanakan. Kami persilakan Bu Amel, matur suwun, dan kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit dan ini juga telah hadir bersama kami Pak Nathan. Terima kasih sekali untuk penyelenggaraan diskusi pada rapat hari ini ya. Alhamdulillah efektif, hampir 2,5 jam kita laksanakan diskusi ini gitu, dan sudah banyak catatan tadi Mas Sigit juga sudah mencatat, merespon masukan dan lain sebagainya. Nah ini nanti kita laporkan kepada pimpinan. Pada prinsipnya sekali lagi ya kami, apalagi kami di sekretariat ngeten nggih ya pasti mendukung wong kabupaten kota saja sudah sangat mendukung ngeten nggih. Nah nanti terhadap dukungan-dukungan yang tadi disampaikan nanti di 2027 maupun nanti di perubahan 2026 kita coba inventarisir kembali dukungan sumber daya apa yang perlu kita konsenkan untuk di 2027.
Mungkin itu Pak, saya tidak menyimpulkan ya karena tadi sudah terespon banyak juga. Nanti kita juga laporkan kepada pimpinan dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan berpartisipasi pada kegiatan ini dan berpartisipasi aktif tentunya Pak Kabid Kudus nggih wonten, kemudian dari Pemalang, kemudian dari Batang nggih, Sukoharjo yang masih sibuk acara hari jadi dan seluruh kabupaten kota yang lain yang telah hadir melalui online. Matur suwun sangat Komdiki yang dari awal hingga akhir ini mendampingi kami. Matur suwun sangat teman-teman dari Pokja Data maupun dari pengampu. Matur suwun sangat rawuhnya. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Koordinasi ini tidak berhenti hari ini saja, tapi akan tetap dikoordinasikan nanti secara informal kepada Mas Sigit ngeten nggih. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.